Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Ayu Siang pemirsa. Ibadah misa malam Natal di sebuah gereja di Gunung Kidul, Yogyakarta ini berlangsung unik. Iya, selain menggunakan bahasa Jawa, pemirsa, ibadah juga diiringi musik gamelan. Ibadah misa malam Natal di Gereja Santo Petrus Canisius di Desa Baleharjo, Gunung Kidul, Yogyakarta berlangsung hikmat. Ratusan jemaat memadati kawasan gereja sejak sore hari. Berbeda dengan misa di gereja lainnya, misa malam Natal di gereja ini menggunakan bahasa Jawa dan diiringi dengan musik gamelan. Penggunaan bahasa Jawa dan gamelan ini sudah menjadi tradisi. Tak hanya saat Natal, tapi juga di misa-misa harian. Tradisi menggunakan bahasa Jawa itu sudah dari dulu. Jadi di misa-misa harian, di Ekaristi harian pada hari Minggu, misalnya Sabtu Minggu itu sendiri sudah sering ada penjadwalan. Jadi kalau di dalam satu bulan itu minggu pertama itu dengan bahasa Jawa, minggu keempat juga bahasa Jawa misalnya gitu. Kalau menggunakan gamelan itu memang tidak setiap saat, sekalipun pakai bahasa Jawa itu diiringi gamelan. Nanti ada hari-hari tertentu yang memang itu dipersiapkan dengan diiringi gamelan. Penggunaan bahasa Jawa lengkap dengan iringan musik gamelan dirasa lebih ampuh dalam menyampaikan pesan gereja dan lebih mengena di hati jemaat Yogyakarta yang masih lekat dengan budaya Jawa. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui suasana ibadah Natal, kita terhubung dengan rekan Rian Rahman di Gereja Katedral Jakarta dan Muhammad Nur di Gereja Katedral Makassar. Ya, kita terlebih dahulu ke Rian. Rian, bagaimana suasana di katedral saat ini? Silahkan dengan laporan Anda. Baik, Ayah, Pram dan juga pemirsa yang ada di rumah. Perayaan Hari Natal pada tahun 2023, Katedral Jakarta hari ini menggelar misa yang mana diagendakan sebanyak 3 misa pada hari ini. Sebanyak ribuan jemaat dari Katedral Jakarta sendiri telah memenuhi Katedral Jakarta sejak pagi tadi untuk mengikuti misa pertama, yakni misa pontifikal yang digelar secara langsung dan daring pada pukul 8.30 yang dipimpin langsung oleh Uskup Ignatius Kardinal Suharyo. Saat ini sedang berlangsung juga misa keluarga yang mana diikuti oleh ribuan jemaat Katedral Jakarta yang mana berlangsung hikmat di mana para jemaat turut memperhatikan dan juga mengikuti arahan dari Romo maupun Uskup yang sedang berceramah. Nantinya akan juga berlangsung pada pukul 17 misa sore yang diikuti secara offline dan online. Sekian Ayah dan juga Pram. Iya, baik, kalau tadi itu adalah proses ibadah misa Natal di Gereja Katedral Jakarta. Pemirsa, sekarang kita menuju ke Makassar. Ada Leo Muhammad Nur di sana. Leo, bagaimana proses ibadah misa Natal di Gereja Katedral di Makassar? Silakan, Leo. Ya, baik, Pram. Saat ini saya sedang berada di Gereja Katedral Makassar. Sejak pagi tadi, umat Katolik terus berdatangan untuk melaksanakan ibadah misa Natal di perayaan Hari Natal hari ini. Di Gereja Katedral Makassar yang menjadi gereja tertua di Sulawesi Selatan sendiri dilaksanakan 3 rangkaian misa Natal. Yang pertama pada pukul 8.30 tadi dan pada misa kedua khusus untuk bahasa Inggris pada jam 11 dan untuk misa ketiga pada pukul 17 sore nanti. Saat ini sendiri sejumlah jemaat sudah mulai berangsur kembali ke rumah masing-masing untuk melaksanakan silaturahmi bersama keluarga lantaran 2 sesi telah dilaksanakan. Jamaah yang berdatangan pagi tadi sendiri mendapat pemeriksaan ketat dari aparat kepolisian. Selain itu, untuk tema Natal di Gereja Katedral Makassar mengikuti tema nasional yaitu kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Selain itu, misa Natal di Gereja Katedral Makassar ini dipimpin langsung oleh Uskup Agung Makassar, MGR Johannes Likoada. Perayaan misa Natal di Gereja Katedral Makassar sendiri saat ini terasa berbeda dari tahun sebelumnya karena
gedung utama Gereja Katedral Makassar tengah dilaksanakan renovasi, sehingga jamaah yang beribadah dilaksanakan di Aula Keuskupan Agung Makassar yang berada di lingkungan Katedral Makassar. Untuk sementara, demikian yang dapat kami laporkan. Baik, melaporkan langsung dari Makassar, ada Leo Muhammad Nur di Gereja Katedral Makassar, dan tadi sebelumnya Rian Rahman di Gereja Katedral Jakarta Pusat. Terima kasih, selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya, pemirsa, wujud toleransi antar agama terlihat dalam perayaan Natal di Bali dengan sejumlah pecalang yang turut mengamankan jalannya ibadah Natal di gereja. Ya, sementara di Ciamis, Jawa Barat, pemirsa, warga lintas agama ikut menghias pohon Natal bertemakan pemilu. Gereja Maranatha di Jalan Surapati Denpasar adalah salah satu dari ratusan gereja di Bali yang mendapat pengamanan dari pecalang desa adat setempat. Selama perayaan Natal hingga tahun baru nanti, 14 orang pecalang Banjar Abasan desa adat Denpasar ini bertugas membantu mengamankan jalannya ibadah Natal. Menjaga toleransi antar umat menjadi perhatian utama para pecalang ini dalam bertugas. Keberadaan pecalang ini pun mendapat apresiasi positif dari umat Kristiani yang merayakan Natal. Tetap yang punya komitmen dalam artian setiap titik-titik yang memang harus disiagakan, di sana kita tetap disiagakan pecalang. Yang toleransi kita beragama kan saling membantu. Sangat membantu sih Pak, mengatur keamanan, lalu lintas juga untuk atur parkir juga sangat menolong Pak. Tapi memang tiap tahun ada selalu? Ada, sering tiap tahun, setiap minggu juga ada. Pecalang juga? Tiap tahun, tiap Natal, raya apa aja ada. Ada ya? Ya, raya Kristen ada, pasti mereka jaga. Sementara di Ciamis, Jawa Barat, warga lintas agama di Gereja Katolik Santo Yohanes bergotong royong membantu umat Kristiani menyambut Natal. Di sini, warga bersama-sama menghias pohon Natal bertemakan pemilu. Kehangatan warga dalam toleransi sudah terjalin turun-temurun sebagai bentuk terpeliharanya kerukunan umat beragama di Kampung Lebak yang sudah ditetapkan sebagai kampung kerukunan. Saya masang itu, ayo memilih untuk Indonesia pemilu 2024. Ibu sebelumnya pernah ini memasang sesuatu di pohon Natal? Belum pernah ya. Ini baru kali ini. Kali ini, nah ini kampung kerukunan karena temanya pemilu, temanya pemilu, jadi kita sama-sama memasang di sini. Ya, sukacita Natal kami diinikan untuk dengan tema pemilu. Selain mengajak menyukseskan pesta demokrasi, suasana keakraban masyarakat lintas agama yang sudah terjalin di kampung kerukunan ini diharapkan menjadi contoh warga lain, khususnya dalam saling menghargai umat beragama. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi pemilu, pemirsa. Calon Presiden Ganjar Pranowo mengajak semua warga negara saling menghormati perayaan Hari Besar Agama yang ada di Indonesia. Ganjar berharap persatuan dapat terus terjaga antar sesama anak bangsa. Dalam kunjungannya ke Gereja Katolik Maria Regina di Purwowardayan, Surakarta, Jawa Tengah, Ganjar Pranowo berbincang dengan jemaat gereja dan pendeta. Sukaria terlihat saat jemaat bercengkrama dengan calon Presiden Ganjar Pranowo. Selain memantau kesiapan dan perayaan Natal, Ganjar Pranowo memberi pesan agar seluruh warga sesama anak bangsa menjaga persatuan. Ganjar juga meminta umat beragama untuk saling menghormati di saat perayaan Hari Besar Agama di Indonesia. Yang pertama, saya ingin menyampaikan selamat Natal untuk saudara-saudara Kristiani yang hari ini merayakannya, dan tentu untuk seluruh warga bangsa selamat tahun baru. Kita akan menjemput tahun 2024, dan tentu saja yuk kita selalu menghormati siapapun yang merayakan hari-hari besar keagamaan, dan nilai-nilai Kebhinneka Tunggal Ikaan yang kita miliki dan nilai persatuan sebagai sesama anak bangsa. Saya kira itulah yang harus selalu kita rawat agar kemudian warga bangsa hidup di Indonesia itu.
Sementara itu, pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD meninjau pelaksanaan misa malam Natal di Gereja Katedral Jakarta. Dalam kunjungannya itu, Menko Polhukam mengucapkan selamat Natal dan mendorong setiap umat manusia agar bisa melaksanakan ajaran agamanya secara aman dan juga nyaman. Umat Kristiani di Indonesia ini sekarang bisa melaksanakan ibadah dengan baik dan aman. Dan memang pemerintah sudah menyiapkan langkah-langkah untuk mengamankan dan membuat peribadatan menjadi nyaman. Nah, pemerintah tentu tadi saya sudah menyampaikan bahwa pemerintah merasa gembira dan mendorong agar setiap penganut umat beragama di Indonesia, agama apapun yang dianut, bisa melaksanakan peribadatan, kebaktian, dan seluruh ajaran agamanya dengan sebaik-baiknya secara aman. Sementara itu, pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menghadiri perayaan Natal di kota Manado, Sulawesi Utara. Perayaan Natal yang digelar DPD Partai Golkar Sulawesi Utara dihadiri calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Simpatisan dan pendukung antusias menyambut kedatangan calon wakil presiden Gibran Rakabuming yang hadir dalam ibadah Natal DPD Partai Golkar di Minahasa Utara. Dalam kesempatan tersebut, Gibran mengajak seluruh pendukungnya untuk bekerja keras memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Gibran juga meminta kepada pendukungnya untuk tidak termakan isu-isu negatif dan berita bohong yang menjatuhkan dirinya dan Prabowo. Tim kampanye Prabowo Gibran di Sulut menargetkan kemenangan hingga 70% di Sulawesi Utara. Bapak Ibu juga kalau ada hal-hal negatif, hoax, fitnah, nyinyiran di sosial media, saya harap juga tidak perlu ditanggapi. Bapak Ibu juga jangan terpengaruh dengan berita-berita negatif. Ya, pemirsa, Capres dan Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menghadiri acara diskusi dan kalibrasi bersama dengan mahasiswa dari Universitas se-Jawa Tengah. Keduanya berdiskusi dengan sejumlah mahasiswa tentang masalah kesehatan dan juga pendidikan. Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menyampaikan pidato politiknya dalam acara diskusi dan kalibrasi bersama pemuda di Gor Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah. Acara diskusi bertajuk mengupas pikiran Capres dan Cawapres 2024 diikuti ratusan mahasiswa dari berbagai universitas se-Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Kegiatan tersebut untuk menjaring aspirasi pemuda dengan membahas jumlah topik tentang pendidikan, ekonomi, kesehatan lingkungan, hingga permasalahan korupsi. Dalam diskusi, Anies juga menjelaskan terkait janjinya untuk membangun 40 kota setara Jakarta. Anies menyebut apa yang dilakukan bukan membangun kota baru seperti Ibu Kota Nusantara atau IKN. Ini menjadi kehidupan demokrasi yang sehat, demokrasi yang memberikan ruang atas gagasan dan gagasan untuk diasah, sehingga gagasan yang bergulir menjadi kebijakan adalah gagasan yang sudah diperdebatkan dengan sehat. Karena itulah mengapa kami percaya selama masa kampanye ini terbuka untuk berdiskusi soal gagasan, karena di balik karya ada. Di hari Minggu atau hari ke-27 kampanye, Anies dan Caimin menghadiri sejumlah deklarasi dukungan, mulai dari Pondok Pesantren Lirboyo hingga diskusi bersama sejumlah pemuda di Semarang. Tim Liputan, iNews melaporkan.